Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Samsur Ramli dalam channel Pengadaan Samsur Ramli. Hari ini saya akan mencoba membahas alternatif-alternatif regulasi. Jadi kalau kita melihat konstruksi Perpres 16 tahun 2018, kita lihat perubahannya antara Perpres 54 dengan Perpres 16, khususnya Perpres 4 tahun 2015 yang terakhir dibandingkan dengan Perpres 16, kita melihat ada perubahan yang ditawarkan oleh LKPP sebagai konseptor Perpres, kemudian juga masukan-masukan dari tim penyusun. Kalau di Perpres 54 tahun 2010 sudah mengurangi penjelasan, kemudian menambahkan lampiran dalam bentuk peraturan kepala LKPP. Perpres 16 tidak lagi ada penjelasan, tidak ada lagi ada lampiran, lebih banyak berisi norma. Kemudian norma-norma ini diturunkan dalam bentuk peraturan kepala LKPP. Peraturan kepala LKPP ini diturunkan lagi, dirincikan lagi dalam bentuk standar operasional prosedur atau standar dokumen ya, berdasarkan keputusan deputi. Ini runtutannya Perpres, peraturan kepala, kemudian surat keputusan. Nah, kalau kita melihat ini, maka kalau kita membaca pasal 86 ayat 2 untuk daerah, pasal 86 ayat 1 untuk kementerian lembaga, maka wajar kemudian Kementerian PU yang diberi amanah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 sebagai leading sektor pengaturan tentang jasa konstruksi, maka Kementerian PU berdasarkan pasal 86 ayat 1 menyusun peraturan standar terkait tata cara untuk menjalankan Perpres 16 khususan untuk pekerjaan konstruksi. Nah, di sini termaktub itu. Jadi muncullah Permen PU 7 tahun 2019 yang bercerita tentang standar dan pedoman atau pedoman dan standar. Nah, kemudian bagaimana dengan daerah? Pasal 86 ayat 2 bahwa daerah dapat menyusun peraturan kepala daerah untuk menjelaskan bagaimana sikap atau kesepakatan-kesepakatan resultante dari berbagai aturan tata laksana, kemudian lingkungan organisasi, kemudian tipologi organisasi perangkat daerah, maka daerah dapat menyusun peraturan kepala daerah. Nah, di peraturan kepala daerah menurunkan satu pedoman. Ada beberapa alternatif pedoman pengadaan barang jasa di daerah atau peraturan pengadaan barang jasa di daerah. Itu pertama, pedoman pengadaan barang jasa pemerintahan di daerah berdasarkan karakteristik daerah APBD, baik itu provinsi, kabupaten, kota. Kemudian diturunkan dalam peraturan pengadaan barang jasa atau pedoman pengadaan barang jasa ini diturunkan dalam dua peraturan kepala daerah. Ada dua segmen, pedoman tentang swakelola pengadaan barang jasa, kemudian pedoman pemilihan penyedia. Pedoman swakelola ini diatur secara general karena memang pasal 3 Perpres 16 tahun 2018 itu menjelaskan cara pengadaan ada dua, yaitu swakelola dan atau memilih penyedia. Kemudian pedoman-pedoman ini diturunkan dalam bentuk standar operasional prosedur. Standar dokumennya dapat diturunkan dalam bentuk standar dokumen pemilihan. Nah, standar operasional prosedur, standar dokumen, ini merupakan produk dari unit kerja pengadaan barang. Konsepsi unit kerja pengadaan barang jasa, fungsinya sangat teknokratik sekali. Di situ ada fungsi pelaksanaan pengadaan, fungsi pengelolaan sistem informasi, fungsi pembinaan, dan advokasi. Dan salah satu produk dari fungsi teknokratik adalah standar operasional prosedur atau standar dokumen. Nah, jadi kebutuhan pedoman pengadaan barang jasa di daerah adalah pedoman pengadaan barang jasa dalam bentuk bentuk pedoman di atasnya, kemudian muncul dua pedoman turunan yang tata caranya, yaitu tata cara swakelola dan tata cara pemilihan pengadaan melalui memilih penyedia. Kemudian di bawahnya diturunkan dalam bentuk standar operasional prosedur. Standar-standar ini yang harus diproduksi oleh unit kerja pengadaan barang jasa. Nah, bagaimana alternatif peraturan atau regulasi yang harus disusun oleh daerah? Alternatif pertama adalah supaya lebih efisien, efektif, kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur tidak perlu mengeluarkan peraturan atau menerbitkan peraturan kepala daerah dengan jumlah yang banyak, kemudian dengan fluktuatif yang sering gitu ya, terjadi perubahan-perubahan yang sering. Maka mestinya dikonsep satu peraturan kepala daerah
yang fleksibel, kemudian bisa jangka panjang gitu. Jadi tidak mudah berubah, tidak membingungkan pelaksana di lapangan. Maka peraturan kepala daerah ini mestinya berisi tentang pedoman pengadaan barang jasa secara menyeluruh, secara general, mengacu kepada Perpres 16, tentu diambil poin-poin yang aplikatif di lapangan untuk pengadaan untuk teman-teman di daerah. Misalkan mengatur tentang bagaimana pola hubungan antara pelaku pengadaan, bahwa di daerah itu PPK seperti apa. Sekarang ada PP 12 tahun 2019 yang mengatur tentang PPTK hubungannya dengan pengadaan barang jasa. Nah, ini diatur di dalam pedoman pengadaan barang jasa secara general di daerah. Kemudian peraturan general dalam bentuk peraturan kepala daerah ini di dalamnya nanti mengamanatkan aturan turunan yang secara rinci nanti akan diturunkan dalam bentuk tata cara atau tata laksana atau petunjuk teknis dalam bentuk surat keputusan. Nah, kalau ini dalam bayangan saya, surat keputusan ini adalah paling minimal surat keputusan ke sekretaris daerah berisi pedoman swakelola dan pedoman melalui penyedia. Kemudian tata laksana atau standarnya nanti di pedoman-pedoman surat keputusan sekretaris daerah ini memberikan kewenangan kepada kepala UKPBJ sebagai unit di bawah sekretariat daerah untuk menerbitkan standar operasional prosedur yang diperlukan, yang dibutuhkan untuk memudahkan pelaksana di lapangan agar tidak melenceng jauh dari konsepsi tata cara yang ada di daerah. SOP swakelola bisa juga diturunkan dengan standar-standar dokumen terkait dengan pertanggungjawaban swakelola. Kemudian juga diturunkan juga standar dokumen pemilihan, baik itu standar dokumen pemilihan tender, seleksi, pengadaan langsung, penunjukan langsung, purchasing maupun tender cepat. Nah, ini konsepsi yang menurut saya sangat ideal sehingga perkadanya tidak perlu banyak berubah. Di tingkat bawah itu ada pedoman terkait dengan tata cara swakelola dan milih penyedia. Kemudian yang aplikatif di lapangan nanti yang mungkin bisa terus dilakukan re-engineering, value engineering, kemudian kita bisa memasukkan beberapa perubahan-perubahan kalau misalkan terjadi perubahan dari regulasi di atasnya. Nah, ini yang konsepsi yang menurut saya ideal. Alternatif kedua adalah kepala daerah mengeluarkan pedoman pengadaan barang jasa pemerintah, kemudian turunan di bawahnya ini diamanatkan langsung kepada kepala UKPBJ sebagai unit kerja pengadaan barang jasa untuk memproduksi pedoman apa? Pedoman tentang swakelola, pedoman tentang pemilihan penyedia, sekaligus dengan lampiran yang berisi standar operasional prosedur, standar dokumen pemilihan, dan standar operasional prosedur pemilihan penyedia. Nah, ini konsepsi yang kedua, dan menurut saya ini tidak terlalu ideal, tapi ini merupakan pilihan juga. Nah, kemudian yang ketiga, bagi kawan-kawan yang sudah terlanjur menerbitkan peraturan pedoman pengadaan barang jasa berbentuk peraturan kepala daerah, diterbitkan lagi satu peraturan kepala daerah yang berbentuk pedoman. Nah, di dalamnya ada pedoman apa? Peraturan kepala daerah terkait pedoman pemilihan penyedia. Kalau untuk swakelola mungkin sudah termaktub di dalam pedoman pengadaan barang jasa peraturan kepala daerah yang terdahulu. Nah, pedoman pemilihan penyedia ini alternatif buat kawan-kawan yang untuk merespon apa yang termaktub di dalam Permen PU 7 tahun 2019, PP 12 tahun 2019. Di Permen PU misalkan disebutkan ada pembagian klasifikasi paket kecil, non kecil yang berbeda dengan Perpres 16. Nah, ini tentu pilihan-pilihan ini harus ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Kemudian di dalamnya bisa langsung dilampirkan standar dokumen pemilihan atau standar operasional prosedur. Tapi saran saya di peraturan kepala daerah tentang pedoman pemilihan penyedia itu hanya mengamanatkan kepada kepala UKPBJ atau sekretaris daerah untuk menerbitkan standar dokumen. Karena apa? Standar dokumen dan standar operasional prosedur ini sangat rentan untuk berubah sesuai dengan kondisi dan kebijakan-kebijakan yang melingkupinya. Nah, ini ketika kita melihat ini kita membaca tentang organisasi dan lingkungan organisasi pengadaan. Nanti tentang pembagian bagaimana klasifikasi kecil, non kecil, itu cukup nanti dituangkan dalam standar dokumen pemilihan yang disusun oleh Kepala UKPBJ sebagai turunan dari Peraturan Kepala Daerah tentang Pedoman Pengadaan
barang jasa, sehingga kekuatan hukumnya, keputusan tersebut kekuatan hukumnya sama dengan peraturan kepala daerah. Tujuannya apa? Nanti kalau misalkan ada perubahan-perubahan lagi, nah ini tentu tidak perlu lagi merubah peraturan kepala daerah, cukup merubah standar dokumen pemilihan yang nanti disusun oleh kepala UKPBJ atas persetujuan sekretaris daerah, sehingga hierarki kebijakan atau hierarki kewenangan tetap dalam koordinasi sekretariat daerah, karena bagaimanapun juga inilah risiko UKPBJ berada di sekretariat daerah. Nah, kemudian juga satu hal juga yang paling penting buat kawan-kawan ketahui, disampaikan juga kepada pemegang regulasi di daerah, bahwa standar dokumen pemilihan atau yang disebut SDP itu bukanlah dokumen pemilihan. Runtutannya adalah Perpres sebagai peraturan utama, kemudian diturunkan dalam peraturan kepala daerah tentang pedoman, kemudian diturunkan dalam bentuk standar dokumen pemilihan. Nah, jadi standar dokumen pemilihan adalah regulasi kerangka pedoman umum dalam menyusun dokumen pemilihan. Jadi dokumen pemilihan adalah aturan turunan dari standar dokumen. Kenapa seperti itu? Karena setiap paket pekerjaan memiliki karakteristik syarat, memiliki karakteristik unsur, memiliki karakteristik kriteria, memiliki karakteristik tata cara yang tentu mengikat kepada barang jasa yang akan didadakan, mengikat kepada kondisi pasar penyedia di lapangan. Jadi nanti dokumen pemilihan harus memilih pedoman-pedoman atau tata cara yang ditawarkan oleh standar dokumen pemilihan. Nah, ini runtutannya, sehingga kita tender bukan berdasarkan standar dokumen pemilihan, tetapi berdasarkan dokumen pemilihan yang disusun dengan berpedoman kepada standar dokumen pemilihan yang sudah diterbitkan dan merupakan bagian dari peraturan kepala daerah. Peraturan kepala daerah merupakan bagian dari Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa. Nah, semoga runtutan ini bisa membantu kawan-kawan di daerah untuk menyusun atau merencanakan pembuatan regulasi di daerah secara cepat. Nah, nanti kita bisa lihat kalau pengen cepat, alternatif seperti apa yang bisa kita lakukan. Saya sudah menyusun beberapa konsep peraturan kepala daerah tentang pedoman pengadaan barang jasa. Konsep umumnya saja, tentu detailnya nanti harus ada kajian-kajian, harus ada pembahasan-pembahasan lanjutan. Tapi mudah-mudahan konsep template dari draft ini bisa disempurnakan lagi. Tentu harus berkoordinasi juga dengan kawan-kawan di Biro Hukum atau di bagian hukum. Saya sudah susunkan format-formatnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti akan saya bagikan linknya di komen saya atau di deskripsi YouTube ini yang saya upload. Jangan lupa juga, mohon kesediaannya yang belum subscribe, kemudian mohon kesediaan juga untuk komen terkait perbaikan, pendapat, tanggapan, kritik terhadap materi yang saya sampaikan ini. Kemudian juga mohon kalau bagi kawan-kawan yang menggunakan template-template yang saya bagikan, kemudian ada perubahan-perubahan, tolong disampaikan melalui komen di YouTube saya atau langsung melalui WhatsApp saya yang ada di Facebook saya, atau juga langsung melalui email saya. Nah, ini tentu akan menjadi penyempurnaan bersama. Kalau ada yang mau mengirimkan penyempurnaan format, silakan saja, nanti akan saya masukkan ke dalam pustaka dokumen yang saya miliki. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Samsur Ramli, mudah-mudahan bermanfaat. Salam pengadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.